Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Pasti baik dan diberi semangat untuk belajar. Amin. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Berdoa kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada pelajaran atau pertemuan yang lalu kita telah mempelajari materi sebelumnya, yaitu tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Untuk materi Bapak kali ini, untuk materi yang selanjutnya, yaitu Bapak akan menjelaskan tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Nah, untuk pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan apa sih strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Nah, setelah Nabi hijrah ke Madinah, kota tersebut dijadikan pusat jamaah kaum muslimin dan selanjutnya menjadi ibu kota negara Islam yang segera didirikan oleh Nabi dengan dirubah namanya Madinah. Tadi pada zaman dahulu Madinah ini nama kotanya yaitu Yasrib. Kemudian pada periode dakwah Nabi Muhammad, kota tersebut dirubah menjadi nama Madinah. Yang sering kita dengar sekarang yaitu Madinah Munawwarah. Nah, strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah itu ada 5. Di antaranya pertama, pembinaan masjid. Kedua, mengukuhkan persaudaraan. Ketiga, pembentukan piagam Madinah. Selanjutnya itu strategi ketentaraan. Dan yang terakhir, hubungan luar. Nah, Bapak akan menjelaskan yang pertama yaitu pembinaan masjid. Nah, kali ini pembinaan masjid yang pertama. Apa sih pembinaan masjid itu? Masjid merupakan institusi dakwah pertama yang dibina oleh Rasulullah SAW. Setibanya baginda di Madinah, masjid menjadi lambang akidah umat Islam atas keyakinan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembinaan masjid dimulakan dengan membersihkan persekitaran kawasan yang dikenali sebagai mirbat dan meratakannya sebelum menggali lubang untuk diletakkan batu-batu sebagai asas binaan. Ini selanjutnya mengukuhkan persaudaraan. Rasulullah pada zaman itu mempersaudarkan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Jalinan ini diasaskan kepada kesatuan cinta kepada Allah serta pegangan akidah tauhid yang sama. Nah, persaudaraan ini membuktikan kekuatan kaum muslimin melalui pengorbanan yang besar sesama mereka tanpa membeda-bedakan pangkat, bangsa, dan harta. Selain itu, ia turut memadamkan api persengketaan di kalangan suku kaum Aus dan Kharaj. Dan selanjutnya pembentukan piagam Madinah. Nah, salah satu strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah yang paling kita sering dengar yaitu pembentukan piagam Madinah. Madinah sebagai sebuah negara yang menghimpunkan masyarakat Islam dan Yahudi daripada berbagai bangsa, memerlukan kepada satu perlambangan khusus yang menjaga kepentingan semua pihak. Rasulullah SAW telah menyediakan sebuah piagam yang dikenal sebagai piagam Madinah untuk membentuk sebuah masyarakat di bawah naungan Islam. Yang selanjutnya yaitu cakupan piagam Madinah. Apa sih isi piagam Madinah itu?
sebelum melangkah apa itu isinya, kita akan membahas apa itu Piagam Madinah sendiri. Nah, piagam ini mengandung pasal yang menyentuh segenap aspek kehidupan, termasuk akidah, akhlak, kebajikan, undang-undang, kemasyarakatan, ekonomi, dan lain-lain. Nah, di dalamnya juga mengandung aspek khusus yang pasti dipatuhi oleh kaum muslimin, seperti tidak mensyirikkan Allah, tolong menolong sesama kaum mukmin, bertakwa, dan lain-lain. Selain itu, bagi kaum Islam, kaum bukan Islam, mereka mesti berkelakuan baik kepada kaum muslim. Nah, dan piagam ini harus dipatuhi oleh seluruh warga Madinah. Nah, selanjutnya yaitu strategi ketentaraan. Nah, strategi ini pasti dari semua golongan-golongan pasti punya strategi ketentaraan. Pada zaman Nabi ini di kota Madinah, pada strategi ketentaraan, peperangan merupakan strategi dakwah Rasulullah di Madinah untuk melebarkan perjuangan Islam ke seluruh pelosok dunia. Strategi ketentaraan Rasulullah digeruni oleh pihak lawan, khususnya pihak musyrikin di Mekah dan negara-negara lain. Antara tidak strategik baginda menghadapi peperangan ialah persiapan sebelum berlakunya peperangan seperti pengitipan dan maklupan musuh. Nah, yang terakhir hubungan luar atau yang disebut dengan hubungan politik. Hubungan luar merupakan orientasi penting bagi melebarkan sayap dakwah Nabi Muhammad. Ini terbukti melalui tindakan Rasulullah SAW menghantar para dutanya ke negara-negara luar untuk menjalin hubungan baik, berteraskan dakwah tauhid kepada Allah. Nah, negara-negara itu diantaranya Mesir, Irak, Persia, dan Cina. Nah, strategi dakwah Nabi Muhammad SAW intinya yaitu Nabi ingin memelihara dan mempertahankan masyarakat Islam dalam upaya menciptakan suasana tentram dan aman agar masyarakat muslim yang dibina itu dapat terpelihara dan bertahan. Kemudian Rasulullah SAW membuat perjanjian persahabatan perdamaian dengan kaum Yahudi yang berdiam di kota Madinah dan sekitarnya. Nah, apa saja sih isi perjanjian tersebut yang dibuat Nabi Muhammad dengan kaum Yahudi di kota Madinah? Nah, itu isinya ada 4, yaitu yang pertama kebebasan beragama bagi semua golongan dan masing-masing golongan mempunyai wewenang penuh terhadap anggota golongannya. Dan yang kedua, semua lapisan baik muslimin maupun Yahudi harus tolong menolong dan saling membantu untuk melawan siapa saja yang memerangi mereka. Dan yang ketiga, yaitu kota Madinah adalah kota suci yang wajib dihormati dan mereka yang terikat dengan perjanjian itu. Apabila terjadi perselisihan antara kaum muslimin dan Yahudi, maka urusan itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keempat, mengakui dan mentaati kesatuan pimpinan untuk kota Madinah yang disetujui dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, pada pertemuan kali ini kita telah menyelesaikan yaitu tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat anak-anak untuk belajar selanjutnya. Bapak akhiri,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.